Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu Advent yang kedua hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama mengikuti firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Tuhan Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya memulai khotbah ini dengan mengingatkan kita sejenak sama ada lawak Batak dulu yang disampaikan oleh Marga Sibuaya. Tengok doi yang mangina ngamod di ngamatay dah Marga Sibuaya ale lawak nai tetak do piadong. Ahamai mulut tengok. Apa katanya? Apa kau bilang? Mulungai Lucian non kayak gini. Apa katanya? Gini Pak, gini. Apa kau bilang? Apa katanya dan apa kau bilang? Bahkan sial lawak nai mereka bisa membuat satu film, ya, film pendek berdurasi sekitar 40 menit. Isinya itu aja. Dia jadi kepala sebuah perusahaan. Dia tanya ketika anak buahnya melapor, "Pak, tadi si ini datang." Terus dia bilang, "Apa katanya?" "Begini Pak, begini. Apa kau bilang?" "Ku bilang gini Pak, gini. Apa katanya?" Ima terus. Au mekel lo manotoni. Luar biasa. Bagi saya itu jenius, ya. Jenius sekali membuat sebuah lawakan dari hal yang sangat sederhana. Tapi terlepas itu lawakan, saya melihat ini adalah sebuah kritik sosial, Amangina. Dalam sekali maknanya. Apa kritik sosial yang tergantung pada kata itu? Apa katanya? Apa kau bilang? Apa katanya? Dia mau mengkritik kita yang secara sadar atau tidak sudah terlalu banyak membiarkan diri kita dibelenggu oleh apa kata orang tentang kita. Itulah yang terjadi. Dan sekarang ini itu terjadi, Amangina. Itu terjadi. Orang gak pede lagi menjalani dirinya dengan apa yang dia pandang baik. Dia sudah dibelenggu oleh apa kata orang. Bahkan anak muda sekarang muncul istilah FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Takut ketinggalan. Jadi lagi promo pedisa Jeko, itu kan? Sian 20.000 do, gabe ono 10.000, 20.000 aja. Tapi karena FOMO ini takut ketinggalan zaman, dia rela-relanya antri sampai panjang 1 jam. Holan lau marhua. FOMO, takut ketinggalan zaman. Apa kata orang nanti kalau aku tidak ikut? Adong pendon aipo saplonom pro, syukurlah dilarang masuk Indonesia, kan gitu. Takut ketinggalan. Apa kata orang? Mulumangan di mana? Alani apa kata orang on dan perjolo si pakanon dialang. I foto do perjolo, masuk matu Instagram, masuk matu Facebook. Meminta apa? Meminta apa kata orang? Iya,
Apalagi kalau bukan itu, apa kata orang? Amang Inang, banyak sekali kita sadar atau tidak dibelenggu oleh apa kata orang. Pak, beli dulu motorku. Hah? Kenapa beli motor? Iya, kawan-kawanku semua udah punya motor. Merek apa? Merek apa deh indah muse? Tuhan lekna. Ya, kalau bisa bang, ya harus tay. Ninja. Ninja pak. Amang dah ada kebeng tak. Gak ada uang bapak aku kata jadi. Ya kalau gitu apa? Beat. Beat. Jauh kali dari ninja ke beat. Iya, dipaksa bapaknya. Amang Inang, inilah yang terjadi. Apa kata orang? Apa kata orang pak kalau aku nggak punya motor? Apa kata orang pak kalau aku tidak punya handphone? Apa kata orang pak kalau aku nggak punya pacar? Amang Inang, daku boto adong dohi tanah dibelenggu oleon. Apa kata orang tentang diriku? Nah, itulah yang terjadi kepada umat Israel waktu mereka diperbudak di konteks firman Tuhan hari ini. Perlu saya sampaikan Amang Inang, kitab Yesaya itu dibagi 3. Nah ini agak membosankan. Alisa berbaju muda, sejarah iko kupat orang do debah, melodawan no perjemita pergagak doa wate. Yesaya itu ada 3 pembagian. Pasal 1 sampai pasal 39 itu tentang bangsa Israel yang akan masuk ke perbudakan. Jadi belum diperbudak, tapi sudah pasti kalah, jadi mau dibawa ke perbudakan. Pasal 40 sampai pasal 55 itu sudah dalam perbudakan. Jadi nats kita hari ini sudah masuk dalam perbudakan, sedang diperbudak. Dan pasal 56 sampai 66 itu nanti pulang dari perbudakan. Jadi konteks kita hari ini, bangsa Israel sedang dalam perbudakan. Dan kita mungkin nggak bisa membayangkan diperbudak itu seperti apa. Terima kasih konses dunia, tidak ada lagi penjajahan di atas dunia ini kan gitu. Tapi najolo, adong do perbudakan. Dan ngerinya kalau orang sampai diperbudak, itu penderitaannya bukan soal penderitaan fisik terutama, tapi soal penderitaan mental. Apa penderitaan mentalnya? Orang menganggap dia bukan manusia lagi tapi benda yang bisa dilakukan apapun. Tapi jangankan orang, dia sendiri pun sudah menganggap dirinya dangjol mabe. Om mengirina kalau sempat orang diperbudak. Sehingga mereka kacau sekali. Yang mereka dengarkan adalah apa kata orang tentang mereka. Dan apa kata orang kepada bangsa yang diperbudak? Dangjol maho. Itu yang terjadi kepada orang Israel. Maka disinilah buru-buru Tuhan mengatakan tadi di ayat 1, hiburkan. Hiburkan bangsaku, umatku, kata Tuhan. Hiburkan. Hiburkan maksudnya bukan penghiburan. Apa itu? Sai sol hot tu silang. Bukan itu maksudnya kalau ada yang meninggal. Bukan itu maksudnya hiburkan. Tapi hiburkan maksudnya apa? Berikan kepada mereka. Apa itu? Empowerment. Sadarkan mereka. Karena walaupun mereka diperbudak, jangan sampai mereka percaya apa kata orang kepada mereka. Tapi mereka harus tetap ingat siapa mereka sebenarnya. Dan Tuhan mengatakan mereka adalah umatku, milik kepunyaanku. Mereka berharga di hadapanku. Amang Inang, saya mau mengajak kita sedikit kembali ke cerita penciptaan. Waktu menciptakan manusia. Apa beda perabot ini dengan manusia dalam hubungan penciptaan? Apa beda kursi ini dengan manusia dalam hubungan penciptaan? Apa beda televisi itu dengan kita manusia dalam hal penciptaan? Maka mari saya katakan Amang Inang, kalau perabot, televisi, keyboard dan semuanya itu barangnya dulu dibuat, baru nilainya ditetapkan. Barangnya dulu dibuat, baru nilainya ditetapkan. Inang yang baju kuning, maunya Inang bilang, Inang beli dong ada sofa. Berapa Amang pendeta harganya? 10 juta. Inang pasti nanya, mana barangnya Amang, ya kan?
Daw, porsi ada inang tuau. Asal orang aku bereng. Enggak lah, dimanapun dia akan bilang, mana barangnya mang, aku mau lihat. Karena apa? Enggak mau dong kita membeli barang, apalagi 10 juta kalau kita tidak ada barangnya. Karena apa? Harga 10 juta udah tinggi, sehingga bukan soal barangnya lagi, udah soal predikat yang melekat ke dia. Kalau kayu terbuat dari mana? Kayu jati apa enggak? Kalau enggak kayu jati 10 juta, enggak lama. Kalau sofa terbuat dari mana? Kainnya apa? Busanya apa? Semuanya. Baru melihat lagi modelnya. Predikat cantik itu perlu. Itulah kalau barangnya dulu diadakan, baru nilainya ditetapkan. Tapi kalau manusia, mari kita ingat, ketika Tuhan menciptakan manusia, mana duluan? Manusianya baru nilainya, atau nilainya baru manusianya? Hah? Mana duluan? Manusianya diciptakan, baru Tuhan mengatakan nilainya, atau nilainya dulu dibuat, baru diciptakan manusia itu? Mana duluan Amang Inang? Hah? Halusiamu tuh, asa semangat tahu. Memang naking kebagai cekuar tatate, sehingga mood ibadahnya jadi ini. Tapi ayo semangat lagi. Mana duluan? Nilai. Jahamu mano di kejadian ini. Beta mata toppa jolmai. Beta berarti belum. Beta mata toppa jolmai. Tu biru rupatta, tu dos tu pangalahotta. Mari kita ciptakan manusia itu, kata Tuhan, segambar dan serupa dengan kita. Nilainya ditetapkan duluan. Baru setelah ditetapkan nilainya, diciptakanlah manusia itu. Beda-beda predikatnya. Adong na birong mok-mok pedek songonau manguluru se. Adong na tibo na botar na kateng song kalak barat. Adong na kariting sampai kariting keriwil-keriwil song kalak Papua. Adong na botakon. Adong na maralpart. Adong do bakam manor sepeda pedang boy. Adong handphone na iPhone 15. Adong do bakam na memakai Nokia model lama. Tapi apapun predikatnya, mari kita ingat nilainya sudah diciptakan terlebih dahulu, mendahului predikat itu. Sehingga apapun predikatmu, nilaimu sama. Engkau adalah segambar dan serupa dengan Allah. Engkau berharga sekali. Maka bereng junai labung mi. Bereng junai labung mi. Lihat dulu yang di sebelahmu. Lihat. Barokoma arga dohoda. Nah, iya. Arga doho. Kau mahal. Kau sadarlah kau mahal. Ya. Maka itulah pesan firman Tuhan kepada kita hari ini. Hiburkan jemaatku yang diperbudak itu. Jangan sampai mereka sendiri memandang dirinya tidak berharga. Mereka berharga karena apa? Bukan soal predikat yang melekat kepadanya menentukan nilainya, tapi soal siapa dia di hadapan Tuhan, itulah nilainya. Walaupun mereka diperbudak sekarang, jangan sampai apa kata orang yang mereka percayai. Tapi nilai yang sudah Tuhan tetapkan, itu tidak akan berubah apapun predikatmu. Husukku majoto hamua manginang. Jangan-jangan adong do penderita non uborak sian perbudakan najolo. Adong do martudu maison na baru diputus sokalekna. Dan mungkin adong ate. Tapi saya tidak tahu pergumulanmu, saudara-saudara. Tapi sekarang banyak sekali orang, jangankan orang lain, dia sendiri sudah menganggap dirinya tidak berharga. Saya tidak tahu karena apapun itu. Banyak sekali. Tanpa sadar atau tidak, dia mulai dengarkan apa kata orang. Saya nggak berharga. Kenapa ada orang menembak bapaknya, menembak opungnya, menembak mamanya? Karena dia tidak menganggap dirinya berharga. Maka disinilah firman Tuhan. Bagus kalau kau sekarang menganggap dirimu berharga. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan, engkau berharga. Seperti apapun itu. Suami dijabu. Nah, menurutmu dia kadang jol, dia berharga di mata Tuhan. Dia berharga di mata Tuhan. Istrim molo pisogoro hama mereng, ingat dia berharga di mata Tuhan. Anakmu yang sering kau banding-bandingkan sama orang, oh tidak, dia berharga di mata Tuhan. Amang inang,
Berbicara soal berharga di mata Tuhan, ada dua kriteria yang membuat sesuatu berharga. Yang pertama, dia punya siapa. Itulah kriteria yang berharga di dunia ini. Dia punya siapa. Udok majo nyon, adukon. Baru hulak karingat tu sokonon. Baruan non tiki lawang merdalan medabu mak. Olo doham mabati. Jiji ama. Karena udah dilap keringatnya gini kan. Iya. Gak berharga ini karena siapa? Karena punya pendeta pasar ibu. Alehi adu totok kamu olahraga bulu tangkis si Taufik Hidayat baru bertanding dia 3 set penuh keringat bajunya ini. Hola saya ibu ke mana baju naon? HP go tak doisi kan. Ibu ke mana baju naon? Lempar tu sudah jolma. Apa yang terjadi? Rebutan ngambilnya. Inna HP go keringati. Coba baju pendeta pasar ibu keringatan. Unakku disuruh manuhor. Hati disuruh pe ihomon, iho mayamang, kali kamu bau deh. Ini tergantung punya siapa. Maka saya mau mengatakan, engkau berharga bukan karena dirimu. Sapu tangan ini, kalau pada dirinya sendiri nggak berharga, tapi coba ini punya Lionel Messi. Wah, aku parbola iboto deh. Aku buru-buru. Coba sapu tangan ini punya si Jungkook. Wah, ikon ini. Ayo. Ikon ini punya si Jungkook. Ya, terserahlah. Tapi ada idolamu, iya kan? Kalau itu punyanya, kau akan senang. Maka saya mau mengatakan, diri kita berharga bukan karena diri kita, tapi karena apa? Karena siapa yang memilikimu. Dan Tuhan mengatakan, engkau adalah umatku. Anakku doho inna debata, punakku doho. Baik boy tabayakon anak siap pudaniro, anak bungsu yang hilang pulang kepada bapaknya. Jangankan harta, harga diri pun sudah tidak punya. Bahkan dia bilang sama bapaknya, bapak, jalo mau unang begabi anak kamu karena aku nggak layak. Terimalah aku jadi hambamu. Itulah dia. Dia sendiri sudah memandang dirinya tidak berharga. Tapi apa kata bapaknya? Dihauli mana dia maho anakku inna. Dihauli mana anakku dohodang atau bakku. Bahkan dibuat kepada dia jubah yang maha indah. Maka itulah kita amangina. Maka jangan sampai engkau memandang dirimu tidak berharga. Karena apa? Bukan karena kau, tapi karena siapa yang memilikimu. Dan yang kedua, sesuatu dianggap berharga di dunia ini. Tadi kalau tergantung siapa yang mempunyai. Dan yang kedua, sesuatu dianggap berharga tergantung nilainya. Kalau kita pergi ke mall, kalau kita ngambil barang, kemudian tit, muncul 1 juta. Itu kan? Ambil museon, tit, 300.000. Muncul museon, tit, bah, mulu lawau belanja, hidir-hidiro, taruh toko do setiap makuling. Tit, kan? Tak apa buse. Tit, aku ya bang. Itulah kita. Tit, tergantung nilainya. Semakin besar rupiahnya, semakin tinggi nilainya. Nah sekarang saya mau tanya, Amang Ina, molo di tito, sadia margamna muncul. Laiku di sini, yang baju kotak-kotak. Kira-kira kalau kau ditit layar, berapa nilaimu yang muncul di laptop itu, di komputer itu? Sadia. Alu si Jo. Sadia nilai. Hah? 3M? 5M? Berapa itu yang baju batik? Kalau ditit itu, berapa muncul nilainya? Gak ada nilai. Oh, gak ternilai. Iya. Tapi ada nilainya itu. Yang muncul apa? Nilainya di situ tulisannya luar biasa, seharga darah Kristus. Seharga darah Kristus, itulah nilaimu. Maka itulah hargamu. Daku boto boido hamu mangargahon mangrupiaho darah ni Kristus. Daku boto. Maka itu sebabnya ada lagu yang mengatakan, bukan dengan barang fana,
Kau membayar diriku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengan kata lain dia mau mengatakan, jadilah padaku seperti yang Kau bilang Tuhan, bukan seperti yang orang bilang tentang aku. Kadang-kadang suamiku mengatakan kepadaku, dak kasih ho. Kadang-kadang istriku mengatakan kepadamu, tu dia doho. Tapi biarlah itu kata orang tentang aku. Tapi aku mau mengatakan, jadilah padaku seperti yang Kau bilang tentang aku. Dan aku, tanpa perlu Kau bilang, tindakanmu kepadaku sudah menunjukkan aku berharga. Karena Kau bayar aku, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah anakmu. Maka seharga itulah aku Tuhan. Aduh ampuni aku Tuhan. Aku sendiri kadang jijik melihat diriku. Aku sendiri kadang melihat diriku nggak berharga. Ternyata Kau Tuhan menganggap aku berharga. Maka itulah pesan firman Tuhan kepada kita hari ini. Maka dari renungan ini ada 3 yang mau dikatakan kepada kita oleh Tuhan. Bisa dimunculkan ayatnya enggak? Slider. Nats yang tadi, ayat 4 tolong dimunculkan. Maka ini pesan firman Tuhan kepada kita. Advent, warna ungu. Apa arti warna ungu, Amang Inang? Apa arti warna ungu? Warna ungu adalah warna kerajaan. Maknanya adalah pertobatan. Maka selama Advent ini kita diajak untuk apa? Iya. Bertobat bukan soal dari gak merokok, merokok jadi gak merokok, gak gereja jadi gereja, bukan soal itu. Tapi lebih dalam dari itu, soal bertobatlah engkau melihat dirimu. Hargailah dirimu, engkau berharga. Bisa? Melodaung buka hamu Jona King di tablet suci ayat 4. Dikatakan di situ apa? Amang Inang, inilah pesannya. Yang pertama, setiap lembah harus ditutup. Tunggu, satu-satu kita bahas. Turunlah lembah dan apa lagunya? Ratakan tanah bergelombang, unlah tanah yang berlubang. Itu dari sini itu. Setiap lembah harus ditutup. Apa maksudnya lembah? Lembah ini apa? Berhubungan dengan soal harga diri tadi. Lembah adalah inferioritas. Merasa diri tidak berharga. Lembah, itulah lembah. Maka tutup. Amang Inang, kembali coba tadi sebentar ke cerita penciptaan. Kita semua nilai kita ditetapkan dulu, baru kita diciptakan. Ada yang ganteng, ada yang jelek kayak aku, ada yang cantik. Ale molo buru-buru sudah do bagak. Adong nakariting, adong na sudi, adong na mamor, adong na pogos. Tapi nilainya sudah ditetapkan duluan. Itu sebabnya dari cerita penciptaan kita harusnya, idealnya memakai prinsip I'm okay and you are okay.
Berbeda apapun kita itulah. Supaya kedamaian tercipta, kita harus pegang prinsip ini. I am okay and you are okay. Doko jotu labungmu. I am okay and you are okay. Doko tu mana? Sogo pero hakuma mereko. Oh daong. I am okay and you are okay. Tapi yang terjadi, dunia ini mulai kacau ketika ada orang yang akhirnya mengganti I am not okay and you are okay. Ada aja tipe orang yang memandang dirinya semua nggak baik dan melulu semua sama orang baik. Ah, beruntung kau bah, suamimu baik, suamiku abang. Beruntung kau bah, istrimu baik, istriku aduh udang mapa jumpa. Amang, kau ya, idok ketua anak-anak, lihat dulu anak orang sana. Ngamalo, yes, orang mesti suruhan, ho, ini mesti itu anak no. Ngamok-mok, oto mesti ini. Ada aja orang yang selalu melihat dirinya gak oke dan orang lain oke. Maka inilah rumput tetangga katanya selalu lebih hijau. Adong nama mere anggota jolo halekna nabagakan dung saut amang tahena. Entah kenapa ada tipe orang seperti inilah yang disebut dengan lembah. Tutuplah itu amang, bertobat ma. Kalau kau pun melihat dirimu tidak oke, itu kau yang melihat, tapi Tuhan melihat dirimu oke. Ketika Tuhan mengatakan kasihilah sama manusia, bagaimana kau mengasihi orang kalau engkau mengasihi dirimu saja tidak bisa? Maka inilah dosa yang paling berat. Ketika apa? Kita sendiri memandang diri kita tidak oke, padahal Tuhan saja memandang kita oke. Mantap doho. Adong do kelebihanmu, exploitlah itu. Maka itulah pesan firman Tuhan yang pertama. Timbunlah tanah yang berlubang. Hentikanlah inferioritas. Hentikanlah dirimu memandang engkau tidak baik. Bereng jo suamim. Mula-mula kuana dokoma. Aduh Bapak Surya, selama ini aku ngomong, kenapa lah ini suamiku? Kenapa lah ini suamiku? Dokoma oke do hapeho. Ima jamita naking. Atau kujalo maho. Molo tu istrim dokoma no. Tu inata dijabu. Ma, ternyata engkau oke. Baru dokoma tu enakomu. Nak, minta maaf Bapak. Aku tidak akan membandingkanmu lagi sama orang lain. Engkau adalah anakku dan engkau berharga. Tuhan ciptakan kau apa adanya dengan kelebihan dan kekuranganmu dan engkau oke. Baru dokoma tu dirimu. Hai jiwaku, ternyata engkau oke. Maka aku akan mengasihimu dari mulai sekarang dan aku tidak akan membandingkanmu lagi sama orang lain. Amin. Amin mah. Dang dope. Napa dua hon pesan firman Tuhan hari ini. Setiap gunung dan bukit akan direndahkan. Apa itu gunung? Kebalikan dari lembah tadi. Kalau lembah tadi inferioritas, rendah diri. Kalau gunung adalah apa? Kesombongan. Tadi katanya prinsip yang baik. Kalau kita memegang I'm okay and you are okay. Dunia mulai kacau kalau dia mulai memakai I'm not okay and you are okay. Tapi ada juga kebalikannya. Ada orang yang selalu memandang dirinya I'm okay and you are not okay. Ada yang dotongokan? Naking imana do naso okay. Jolma sude molo odaw imana na okay. Jolma dakasea. Setiap dia rapat ikon hatana. Aso dia to siala ko manangaha. Dia ikut si begion, ala iman dan ulama begi jolma. Dia harus dipahami tapi dia nggak pernah mau memahami orang. Karena apa? Dia selalu melihat dirinya benar, orang lain salah semua. Maka ini pun bertobatlah katanya. Bertobat dari mana? Bukan soal memandang dirimu, tapi soal kau memandang orang lain. Orang lain itu pun berharga. Kalau menurutmu dia kurang pintar, oke, tapi dia juga punya kelebihan. Tuhan itu adil. Hargai dia. Kalaupun dia menurutmu dia tidak punya kelebihan, ingat kelebihannya ada satu, dia berharga di mata Tuhan yang juga menganggapmu berharga. Maka hargailah orang. Ngantapate mingguan adong cerita Gus Miftah. Goblok. Luar biasa kita. Apa yang membuat kita memandang rendah orang lain? Uang. Hati-hati dengan itu. Hati-hati dengan uang. Hati-hati dengan semua poverty yang kau punya. Karena apa? Itu justru menjauhkanmu dari Tuhan dan menjauhkanmu dari sesama.
maka jangan pernah memandang rendah siapapun. Karena apa? Karena bukan soal siapa dia, tapi siapa yang memilikinya. Hormati orang. Laiku, kalau kau memang gak mencintai, jangan permainkan itoku-itoku ini, perempuan ini. Kalau kau memang gak mencintai, unang jalin hubungan. Itu, kalau kau memang udah gak suka, jangan porotin. Dia berharga. Unang pola doko somonon. Huboto doi, merasa ma isi nabasa bertobat ma. Bertobat ma. Hargai orang. Dia juga anak orang. Tapi yang terutama dia anak Tuhannya. Yang sama juga dengan Tuhan. Dan yang terakhir, dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Tadi berlekuk-lekuk ini apa? Gambaran dari orang yang tidak konsisten. Kadang-kadang dia bilang oke, bentar lagi dia bilang enggak oke. Molo lagi, ingot tamuro edenai malpinasi, molo atar godang mai, hepeng nana nilehon mi, idok koko tuau, papi, pedok ko maparidiamu papi, ina kan, saya ini mudo, almolo atar oti mai, hepeng na huboani, idok koko tuau, iluari mau bolong, nah mau ina, nggak konsisten. Kadang-kadang kita bilang oke kalau dia menyenangkan hati kita, kadang-kadang kita bilang dangjol maho kalau dia membuat hati kita sedih. Maka dari sini firman Tuhan mengatakan bertobatlah minggu Advent, belajarlah, jangan menilai orang hanya berdasarkan apa yang diberikan kepadamu, tapi hargailah orang apa adanya dirinya. Maka itulah pesan firman Tuhan kepada kita. Dan kalaupun topik minggu kita ini persiapkan jalan bagi Tuhan, itulah cara kita mempersiapkan jalan baginya. Pandang dirimu berharga. Ikokodo namang maragai parjolo dirim, baru pejolma. Bagaimana kau minta orang maragai dirim, sisilomu pedakya di payaso. Mari di pehodakya. Gak usah jauh-jauh, cara kita menghargai diri kita adalah membuat diri kita menjadi raja dan ratu. Dan nama dokon habisollahu hamutu pedikur medikur. Daung, alai, cobalah hargai dirimu. Hargai dirimu. Dengan kau menghargai dirimu, orang lain akan ikut menghargai dirimu. Bukan soal uang yang kau miliki, tapi bagaimana engkau merawat dirimu, itulah juga cara orang akan menilaimu. Maka selamatlah menyambut kedatangan Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Karena apa? Karena dua hal. Karena engkau kepunyaan Tuhan dan nilaimu seharga darah Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Di minggu Advent yang kedua ini, Kau sapa kami melalui firman-Mu kepada orang Israel yang di tengah-tengah perbudakan dan mereka sudah menganggap dirinya sendiri tidak berguna. Tapi Engkau dengan firman-Mu datang berkata, hiburkan, hiburkan. Mereka adalah umat-Ku. Kalaupun mereka diperbudak bukan karena dibuang, tapi karena dihukum. Dan hukumannya sudah dilakukan. Maka itu juga panggilan-Mu kepada kami Bapa, agar kami memandang diri kami berharga. Dan setelah kami memandang diri kami berharga, kami memandang orang lain berharga. Suami kami berharga, istri kami berharga, anak kami berharga. Gak perlu kami banding-bandingkan. Gereja kami berharga, gak perlu kami banding-bandingkan. Kami semua berharga di hadapan-Mu ya Bapa, karena Engkaulah pemilik kami, dan harga kami senilai darah Kristus. Tolong Tuhan, dalam masa Advent yang kedua ini, pertobatan pribadi, kami merenungkan. Kalaupun kami pernah melihat diri kami tidak berharga, ataupun kebalikannya kami melihat orang lain tidak berharga, tolong kami untuk bertobat. Mulai memandang diri kami berharga dan orang lain juga berharga, agar kedamaian melingkupi hati kami. Berkati gereja-Mu HKBP Bonang Indah yang dipimpin oleh Pendeta Amang Pendeta Hati Hasitorus dan Inang Bilfro Boru Nenggolan beserta seluruh parhalado, agar mereka mulai melihat mereka berharga, agar kedamaian dan sukacita terpancar di tengah-tengah gereja-Mu ini menyambut kelahiran. Terpuji Engkau Bapa.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memberikan persembahan sambil bernyanyi.